Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Undaris, kembali lagi di podcast Saatnya Bisa Tahu. Kenapa enggak? Bincang santai teman Undaris. Seperti biasa, pada podcast kali ini kita akan mendatangkan tamu-tamu yang istimewa. Pada saat ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abdul Karim MH, Dekan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Undaris ya Pak. Betul. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Ini kita pada kesempatan kali ini podcast kita cukup menarik temanya karena kita akan membahas pacaran menurut Islam. Ini menarik, pacaran tapi kok menurut Islam ini. Ini kita akan bincang santai saja ya Pak. Iya. Kita tidak usah Serius-serius amat serius amat nih. Kita langsung saja tanya ke pakarnya ini Pak Abdul Karim ini. Jadi pacaran menurut Islam itu bagaimana Pak? Boleh atau tidak? Iya betul. Jadi di dalam Al-Quran memang ada itu ya, di Allah Ta'ala membuat garis ya, garis lurus di sana. Garis lurus itu artinya tidak boleh dibulak-balik ya. Wala taqrabu zina. Ya, janganlah kamu sekali mendekati zina. Ya, jadi kalau mendekati zina itu berarti termasuk fahisyah dan termasuk jalan yang keji di situ itu. Al-Quran menggariskan seperti itu. Ini penting kita pedomani agar apa? Mahasiswa atau kaula muda pacaran harus hati-hati di sini ini. Pacaran yang bagaimana yang diperbolehkan. Itu yang jadi persoalan kita itu ya. Ini namanya pacaran itu biasanya orang secara umum anak laki perempuan kenalan lewat HP atau lihat apa saja lah, akhirnya ketemu terus jalan bareng kemana-mana saja bebas. Ya. Itu bukan Islam menghendaki, tidak seperti itu. Ya, Islam menghendaki kalau pacaran itu ya tidak boleh lebih dari dua orang, tidak boleh, harus lebih. Artinya apa di sini? Tidak boleh namanya khalwat. Ya, di dalam hadis Rasulullah namanya khalwat. Nah, orang berkhalwat yang bagaimana? Orang laki perempuan ketemu berduaan. Ini namanya khalwat. Berduaan. Ya, berduaan ini namanya khalwat. Ngomong-ngomong apa saja namanya khalwat. Ini yang tidak boleh. Gitu. Kecuali ada pihak ketiga. Siapa? Mahram daripada seorang perempuan itu. Mungkin kakaknya atau adiknya baru boleh. Oh gitu. Iya, kenapa? Kalau ada apa-apa itu loh maksudnya itu ya. Ini demikian pula seorang perempuan pergi sendirian juga tidak boleh, harus didampingi dengan apa? Mahram. Ya, mahram itu bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram haji atau umroh, itu namanya muhrim. Ya. Kalau terkait dengan ini mahram, kenapa? Masih ada hubungan darah. Ya seperti itu. Oh mahram sesuatu ini mahram nasab. Berarti yang anak laki-laki tadi itu harus didampingi saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya dari perempuan yang di pacarnya tadi itu. Kalau satu berduaan namanya khalwat. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Nah, padahal makna umum pacaran kan khalwat ya, goncengan kemana aja bebas. Itu tidak, cara Islam tidak seperti itu. Itu main-main gitu. Pura-puranya apa istilahnya Pak? Ta'aruf. Ta'aruf, tapi pacaran beneran dia. Ya, namanya ta'aruf tadi itu apa? Saling mengenali antara satu dengan yang lain. Mengenal ini ya, mengenal saja. Mengenal saja boleh kita. Siapa yang melarang? Nggak ada. Ta'aruf itu harus secara umum, secara negara, secara bangsa juga, perorangan juga boleh. Tapi tujuannya kenal saja. Hanya kenal saja di situ ya. Sebatas kenal saja. Tapi bukan tindak lanjut. Tapi kalau sudah ada niatan mau nikah di situ, nah baru boleh dilanjut ta'arufnya tadi, bisa datang ke rumah. Mengenalkan dirinya, ya biasanya orang anak perempuan yang dia, Pak saya punya teman ini nih, suruh ke sini. Nah, orang yang tua yang paham tentang Islam, suruh gini, datang ke situ, ditanya siapa orang tuanya, ini dan seterusnya, dan itu anak perempuan juga ada di situ. Ada orang tuanya. Itu namanya ta'aruf. Berarti ta'aruf yang benar menurut Islam itu calon mempelai lakinya datang ke sana ke pihak perempuan maksudnya itu karena sekali lagi kalau pacaran niatnya hanya untuk main-main itu yang haram, tidak boleh itu seperti itu ya. Karena tidak ada niatan berarti nafsu. Benar Pak. Ya, karena nafsu kan syaitan, arahnya ke sana. Sehingga banyak di jalan banyak kecelakaan ya gara-gara kurang hati-hati di dalam
apa pacaran yang dalam arti Islam yang sesungguhnya. Jadi Hmm. pacaran itu betul-betul niat mau nikah, oke datang secara gentleman, gitu itu. Tunjukkan bahwa dirimu itu sebagai seorang suami, nah seperti itu, gitu ya. Itu datang ke sana. Kenapa? Ini karena Rasulullah juga mengajarkan di situ, ya hadis dari Bukhari Muslim, ya Bukhari Muslim. Jadi ini kaitannya apa? Ya ma'asyiral syabab, hai orang-orang para pemuda, maristu alaikum ba'at. Jika kamu telah mampu memiliki kemampuan untuk menikah, faltazawwaj. Nikahlah. Kenapa? Dengan nikah itu bisa menghilangkan apa? Pandangan mata itu bisa hilang. Apa? Hilang karena apa? Karena nikah tadi itu hilang pandangan tidak jelalatan seperti itu. Satu, yang kedua juga memelihara apa? Memelihara farji, memelihara kemaluan. Nah, itu yang tujuan kedua di situ itu. Tapi kalau tidak mampu, ya berpuasa. Karena puasa itu sebagai wijak, sebagai penangkal ya, sebagai senjata agar tidak terlalu besar syahwatnya seperti itu. Oh. Nah, Terus ini Pak, jadi kita tadi bicara soal pacaran. Nah, ini kalau misalnya Pak, seorang laki-laki sudah mau menikah, kira-kira ada langkah-langkah tadi mulai dari sebelum nikah sampai oke ya, itu ada beberapa pertimbangan. Pertama, ya untuk menikahi wanita ada 4 hal. Pertama apa? Jamaliha, cantiknya kayak apa? nantinya. Ya, cantiknya. Kemudian nasabnya kayak apa? Ya, maliha, jamaliha, nasabiha, terus apa? Harta tadi ya, harta, nasab, terus apa Kecantikan. lagi? Kecantikan tadi itu. Mal tadi, harta. Ya, pertama apa? Cantik ya, jamaliha, maliha, nasabiha, dan diniha. 4 hal. Jadi cantik, tampan, harta, nasab, dan agama. Kalau di antara 4 itu apa sama-sama lebih baik yang pilih yang kuat agamanya. Itu, pertimbangannya itu. Dengan kuat agama kan saling bisa mengingatkan di antara kita. Kalau itu lebih baik, ideal sekali itu ya itu. Kalau sudah itu oke, baru dilanjut untuk khitbah, namanya meminang. Nah, dalam meminang itu kalau sudah mantep ya lanjut untuk meminang. Meminang itu apa? Nembung, karena itu ngelamar lah itu. Ngelamar. Kalau sama pertunangan itu beda lagi Pak? Beda, pertunangan baru akan kan? Oh iya. Baru akan. Nah ini bedanya itu pertunangan itu budaya. Nah, kalau budaya menunjukkan bahwa sudah ada yang punya. Ya, kalau tunangan kasih ring, kasih cincin. Cincin berarti sudah sah miliknya. Oh, enggak seperti itu. Kalaupun itu mau tunangan, ya tunangan udah mantep sama mantepnya, kenapa harus tidak dilanjutkan? Langsung lamaran saja. Langsung saja, gitu. Terlalu lama tunangan nanti kalau jalan-jalan lagi itu masih pacaran namanya itu. Sama saja. Sama saja. Lebih baik tunangan itu mendekati apa? Akad nikah. Nah, begitu besok apa kurang 5 hari apa ngasih tunangan sekali. Atau tukar cincin itu setelah akad nikah itu lebih fair. Jadi tukar cincin zaman sekarang itu yang ya itu kan kalau saya pernah diundang itu apa? Tukar cincin mau tunangan. Saya sudah nikah belum? Enggak, nanti oke saya menyaksikan, tapi saya punya punya permintaan. Kalau itu Anda tunangan, masukkan cincin, yang masukkan ibunya masing-masing. Nah, tidak lagi masuk rumah, enggak boleh. Mahramnya. Nah, karena bukan mahramnya. Ibunya masing-masing masukkan. Oke. Tapi saya pendapat lebih baik setelah akad nikah baru tukar cincin. Benar, Pak. Lebih elegan kan? Sudah sah. Ya sudah, mau masukkan apa saja boleh saja. Itu lebih hebat, lebih elegan itu ya. Kalau setelah jadi pertimbangan tunangan tadi itu kalau sudah mantap betul tunangan, maka saat tunangan diterima disarankan ada khutbah. Ya. Apa itu, Pak? Jadi begitu sudah mantap semuanya udah oke sama setujunya ada khutbah. Khutbah kayak khutbahnya nembung tapi dikhutbahi. Ada khutbah itu. Yang pihak dari mempelai laki-laki khutbah, sana ada penerimaan khutbah tadi itu. Oh, kayak serah terima. Serah terima, tapi pakai khutbah maksudnya itu. Ada jawab jawab itu. Artinya diterima dengan akhirnya salahnya apa? Ditutup dengan Fatihah. Bahasa umum sudah Fatihah kok. Gitu. Oh, iya. Itu maksudnya sudah ditembung, sudah mantap, tinggal menentukan hari kapan itu adun nikahnya.
Itu ujung ini yang pacaran yang dalam versi Islam yang sesungguhnya. Bukan pacaran terus kemana-mana, mana-mana itu tidak. Ya, itu. Yang kemana-mana itu bukan pacaran itu. Itu masih makna apa? Makna menggali sebuah cinta. Apa itu cinta katanya? Iya, Pak. Cinta itu tergapainya dua buah hati menjadi satu. Masih asik kesana kemari kan itu ya? Itu belum Apa-apa itu ya, belum sepenuhnya, baru tergapainya saja itu cinta. Tapi dalam Islam cinta harus diikuti dengan apa? Landasan agama tadi itu, ta'aruf dan seterusnya tadi itu. Terus ini Pak, kalau misalnya perempuan yang berminat sama laki-laki itu tuh gimana? Kira-kira boleh nggak sih perempuannya yang menembung ke laki-lakinya? Iya, gini, ini ada ayat kauniyah Mas. Ayat kauniyah itu ayat alam. Antara kembang dan kumbang. Pertanyaannya sekarang, apakah ada kembang itu nawarkan ke kumbang? Kembang apa ada? Enggak ada sepanjang masa ini. Paling yang ada kumbang mendatangi kembang. Enggak ada cerita apa? Kembang mendatangi. Berarti kumbang. Bahkan Rasul Muhammad SAW itu mau meminang Rasulullah. Tapi caranya nggak seperti itu, lewat media. Nah, lewat media orang lain maksudnya seperti itu. Karena karep ini coba tembungkan ke sana. Dan yang nembung ya tetap yang laki-laki. Tetap yang laki datang. Iya, datang. Orang no ceritanya kembang, datangi kumbang. Yang perempuan hanya mengutarakan lewat orang. Nah, lewat utusannya. Lah bagaimana cara agar kita akurat, calon kita itu betul-betul sesuai harapan? Boleh kalau sudah niat khidbah jadi mertamu ke sana, boleh kita dibatasi melihat wajah. Misalnya, si yang laki-laki datang sama keluarga, udah janjian mau mertamu, oh iya, yang calon mempelai perempuan tadi itu, yang disenangkan jadi, suruh mengeluarkan air minum biasanya ya. Nah, nanti dilihat sih, kalau orang paham agama, oh bagaimana cara menghidangkan makanan, menghidangkan apa minuman, itu sudah tahu, oh ini akhlaknya bagus anak ini. Itu ada tata caranya itu untuk membaca sikap, namanya gestur sekarang itu, ini keibuan atau tidak, tahu di situ itu ya. Yang boleh melihat. Dengan melihat itu kata Rasulullah itu merupakan apa? Bagian dari hiasan-hiasan cinta, begitu. Nah, setelah memberikan itu boleh juga melihat apa? Tapak tangan. Nah, dilihat ini. Ini rajahnya kayak apa? Oh, ini orang seperti ini. Kalau orang pandai membaca rajah tangan, oh tahu ini keibuan, oh iki wong rada nyengit, rada galak itu tahu semua itu ya. Itu yang diperlukan dua itu, melihat ya. Melihat kemudian wajah sama tapak tangan. Tentunya dengan bicara. Berarti bicara sama melihat, itu yang diperbolehkan. Memegang, meraba, no. Enggak boleh. Tapi maaf pacaran sekarang bagaimana? Nah, ini yang perlu kita kaji. Tolong yang bagi umat Islam, hati-hatilah. Karena banyaknya kecelakaan itu akibat apa? Akibat ceroboh. Betul ya? Pertama kali, wah megang, terusnya setan itu. Jadi setan itu tugasnya cuma apa? Ngodek dalam hati aja. Mosok mandang doang. Ya kurang dong, anak sekarang kok, anak kini mandang doang. Ya pegang dong. Nah, setannya bilang itu dalam hati, akhirnya dia megang. Lolos setannya tertawa. Lolos, berarti yang jadi setan siapa? Manusianya. Pelakunya. Loloslah iblis setannya. Wah, cepat bala tentara yang banyak itu. Hanya mancing saja. Mancing saja. Dan hatinya orang kuat. Oh, jangan. Kita oleh Rasulullah yang boleh itu hanya melihat, ya melihat saja, sama apa? Bicara dan melihat telapak tangan. Tidak boleh pegang. Nah, itu harus kehati-hatian sih, sampai pegang bahaya. Wah, seterusnya mosok pegang doang. Itu yang jadi persoalan itu Mas sekarang itu. Ya. Kalau hatinya tidak, makanya saya pilih agama tadi itu. Bang, maaf, jangan pegang dulu. Kata Omar Rama, jangan pegang dulu. Kan tidak boleh. Belum ada penghulu katanya. Pegang nanti, ya pegang nanti. Soalnya ini harus kita akhiri pacaran itu dengan apa? Akhirnya khidbah nikah, akhirnya dengan nikah. Ya, jadi kesimpulannya tadi pacaran dalam Islam itu boleh, tapi diawali tadi ta'aruf, betul. Terus mempertimbangkan 4 hal tadi. 4 hal, ya.
melamar atau khitbah tadi, baru akad nikah. Baru akad nikah. Baru boleh nanti pegang-pegang. Nah, mau tukar cincin bebas. Kira-kira ini ada pesan-pesan Pak untuk teman Undaris, Pak? Iya, saatnya ini karena saatnya bisa tahu. Kenapa enggak? Bincang saya itu teman Undaris, saya pesan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa, boleh ta'aruf tapi dengan cara yang etika Islam yang kita gunakan. Demikian pula secara umum bagi masyarakat muslim, mari kita belajar. Karena kita diajarkan Allah Ta'ala itu, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Orang yang beriman masuk Islam yang secara utuh. Yang masih parsial, mari kita bersama-sama belajar sedikit-sedikit menjadikan utuh. Semoga berkahnya Lailatul Qadar ini, hati kita mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga kita belajar yang utuh dalam Islam yang sesungguhnya. Tidak terkontaminasi yang lain. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Amin. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sangat menarik tadi pembahasan kita kali ini, asik sekali ya Pak. Jadi teman Undaris, itu tadi materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Dr. Haji Abdul Karim MH. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Pesan saya, jangan lupa ajak teman-teman untuk nonton podcast, dan juga untuk ada yang saudaranya, kakak, adik yang mau mendaftar kuliah di Undaris, bisa daftar di pmb.undaris.ac.id. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya di Saatnya Bisa Tahu, kenapa enggak, bincang santai teman Undaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.